Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Baik, untuk menghadapi PTS ya, hari Senin 1 Maret. Mudah-mudahan kalian semua sudah banyak membaca buku ya. Kemudian tidak lupa untuk selalu mengulang pelajaran dari tema 5 ya. Kita mulai saja, kita masuk ke pembelajaran keempat ya. Subtema 4 ya, tema 6 hewan dan tumbuhan. Baik, coba lewati di sini, langsung ke tugas yang ada. Baik, sini ya, kita baca dulu. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Ambil poin yang pertama ini, huruf kapital ada di awal kalimat, dan kalau kalimat tanya ada tanda tanya di akhir kalimat. Perhatikan contoh, kita perbesar. Kita urut ini, siapa yang membawa tanaman kaktus, terus habis itu dalam pot. Nah, di pertanyaan ini kita susun ya. Jadi soalnya seperti ini, kita susun. Kemudian ini jangan lupa kita berikan tanda tanya ya. Jadi di sini kita kasih tanda tanya. Kenapa harus kita kasih tanda tanya? Karena ini bentuknya kalimat tanya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lupa ya, mau tidak mau kalian tambahkan tanda tanya di sini. Kemudian di sini huruf awal kalimat tanya siapa ya. Jadi ada siapa. Jadi ada 5 kata ya yang sering sudah. Oke. Saya hapus dulu sebentar ya. Jadi ada 5 kata yang sering dipakai. Kata yang sering dipakai pada kalimat tanya ya. Misalkan kata apa, mengapa, di mana ya. Terus contohnya kita buatin aja, bagaimana, siapa, kapan ya. Kemudian berapa. Ini salah satu contoh, masih banyak contoh-contoh lain kalimat tanya. Misalkan bolehkah gitu ya. Jadi ini salah satu kata-kata yang sering dipakai dalam kalimat tanya. Kemudian jangan lupa setiap akhir kalimat tanya kamu akhiri dengan tanda tanya gitu ya. Jadi misalkan kamu buat sebuah kalimat tanya ya, jangan lupa ada tanda tanya. Kita lanjutkan bersatu ya. Kita coba buat, dapat kaktus di mana tumbuh. Di mana, kalimat awal huruf besar. Di mana, ini karena tempat kasih jarak. Kaktus dapat tumbuh gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Coba kita beralih ke jawabannya. Kita
Kaktus dapat tumbuh, boleh kamu tulis lebih besar awalnya. Kaktus dapat tumbuh di pot ya, boleh kamu isi kayak gitu ya, ikutin dari bacaan. Ini nomor 2, air menyimpan kaktus di mana? Di mana, jarak di spasi mana kaktus menyimpan air, tanda tanya. Ya, tentunya di mana? Di dalam batangnya ya. Terus pertanyaannya jawaban di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya adalah di batangnya ya. Boleh kamu isi kaktus menyimpan air di batangnya ya. Kemudian kamu bisa lanjutkan pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana bentuk daun kaktus? Lebih besar ya, awalan lebih besar. Bagaimana bentuk daun kaktus? Empat tanda tanya. Jawabannya bagaimana bentuk daun kaktus? Bentuk daun kaktus adalah duri ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Siapa, sebentar kita siapkan pulpensilnya dulu. S besar yang awalan, siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Nah, di sini saya lihat tadi dari teks dulu ya, patokannya Siti, Beni, Siti ya, menyiramnya setiap 3 hari sekali ya di sekolah. Siti ya, jadi jawabannya Siti bertugas. Baik, kita isi di sini jawabannya adalah Siti. Karena ini berdasarkan teks. Sebenarnya kalau berdasarkan teks itu ikutin teks ya. Siti bertugas menyiram tanaman kaktus 3 hari sekali. Nah, ini jawabannya sudah. Kita teruskan lagi. Nomor 5. Kapan Siti menyiram kaktus gitu ya. Kalimatnya di awal ya, kapan Siti menyiram kaktus, tanya Siti menyiram kaktus 3 hari sekali. Jarang-jarang ya, karena kaktus ini bisa tanaman yang kuat hidup di tempat kering ya, jadi nyiramnya nggak tiap hari, boleh 3 hari sekali ya. Ini ada prakarya ini prakarya 3 dimensi ya. Ini bikin bunga ya, di sini kelihatan gambar bunga ya. Ini dari sedotan minuman, ininya tangkainya. Kemudian untuk bunganya di sini dari kertas ya, kertas paper. Kemudian oke, di sini ada soal lagi ya. Ini ada tanaman kaktus ya, dan satu lagi ada tanaman selain kaktus ya. Untuk tanaman kaktus sendiri beratnya 5 ons. Untuk yang bukan kaktus 2 ons. Baik, di sini kita akan coba berlatih tanda lebih besar yang ke kanan, lebih kecil yang ke kiri, dan sama dengan ya. Jadi kita
di sini mau hitung ya, hitung dulu ini. Untuk yang kaktus kita hitung sama-sama yuk. Di sini ada 5 tanaman, 5 pot ya, 5 pot yang kiri itu 5 pot dikali satu potnya itu 5 ons ya, 5 ons. Jadi hapus dulu, berarti hasilnya 25 ons. Ini jawabannya 25. Kemudian yang kiri ini ada 5 pot juga, ada satu potnya itu adalah beratnya 2 ons, sehingga 5 kali 2 adalah 10 ons, jadi beratnya 10 ons. Nah, untuk perbandingannya tentunya lebih besar 25, maka ini isinya kanan ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 ya, berarti 5 di sini. Di kanan ada 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang kita pakai pensil lagi ya. Kita hitung ada 5 pot, cara tulis 5. Satu pot itu beratnya 5 ons untuk yang besar. Berarti sama kayak tadi, ini 25 ons. Kemudian yang ini sorry, maaf, ini yang kecil ya. Saya hapus dulu pakai penghapus. Saya ulang ya, di sini ada 5 pot yang kecil. Kalau yang kecil itu beratnya tadi 2 ons. Kali 2 ons berarti semua beratnya 10 ons. Untuk yang kanan ini ada 4, 5, 6, 7. 7 pot udah dihitung, 7 pot. Nah, 7 tulis dikali satu potnya itu 5 ons ya. Berarti beratnya adalah 7 kali 5 ons ada 35 ons ya. Nah, di sini ditulis 10, di sini ditulis 35, tapi jangan lupa diberi tanda berat 10 atau 35 ya, berat 35. Maka di sini tandanya adalah 10 lebih kecil daripada 35 kiri ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi soal 3 yang di bawahnya. Kita hitung lagi sama-sama, kita ambil pensil lagi. Di sini yang kiri ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. Kita hitung lagi ya, ada 6. Berarti 6, satu potnya adalah 2 ons. 6 kali 2 ons adalah 12 ons ya. Kemudian yang kanan ini ada 2 pot besar ya, berarti di sini 2 pot dikali 5 ons ya, sehingga hasilnya adalah 10 ons. Ini di sini 12 dibandingkan dengan 10, maka lebih besar 12. Tandanya 12 lebih besar daripada 10 ke kanan. Tanda seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan soal yang ke habis ya. Pembelajaran kelima kita lanjutkan. Saya lihat di sini ada pertanyaan. Kata tanya apa saja yang dipakai dalam percakapan di atas? Yuk kita lihat kata tanya di sini. Ini yang kita lihat tuh yang ada tanda tanya ya. 1 ya, di sini mengapa? Kata tanyanya ya. Kedua, ini saya ambil kata tanya ya. Kan tadi nomor 1 pertanyaan katanya. Mengapa? Oke, yang kedua adalah bagaimana. Oke. Bagaimana. Yang ketiga adalah bolehkah. Ya. Ini kalimat tanya karena diakhiri dengan tanda tanya ya. Terus apa yang sedang Bapak kerjakan? Ini ya. Jadi kita buat sesuai dengan teks yang disajikan. Kemudian nomor 2 kita baca lagi. Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kita lihat. Kata tanya yang dipakai untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa ya. Jadi kita tulis, kita buat di sini kata tanya mengapa.
Kenapa? Ya, pasti ada alasannya nanti jawabannya. Misalkan mengapa ini disiram? Ya kan, jawabannya alasannya apa? Mengapa ini dilakukan misalkan 3 hari sekali gitu ya, alasannya apa? Oke, nomor 3, kata tanya apa yang dipakai untuk menanyakan cara? Bagaimana ya. Bagaimana ya. Kita menyiram tanaman kaktus itu dengan menggunakan gayung ya, dikasih air atau dengan penyiram tanaman ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita akan ketemu nanti di setiap membuat atau menjawab soal kalimat ada kata tanya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini jawabannya. Kata tanya mengapa dipakai untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana dipakai untuk menanyakan cara. Jadi ini adalah jawaban kesimpulan kita diskusi tadi ya. Oh ya, di sini ada lagi kalimat soal, kalimat tanya semua, cuman di depan ini kalimat mana yang tepat. Baik, kita isi yuk, ambil pensilnya, kita isi. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Kenapa atau mengapa? Mengapa ya. Kalimat awalnya harus besar, saya ganti. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Bagaimana? Kita kan belum tahu nih caranya. Bagaimana cara kecil. Cara merawat tanaman tomat. Yang ketiga, jadi cara menyiram tanaman yang baik, bagaimana juga isinya. Bagaimana cara menyiram tanaman yang baik. Nomor 4, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Mengapa? Kenapa sih tanaman membutuhkan sinar matahari? Yang kelima, titik-titik tanaman diberi pupuk ya. Mengapa? Mengapa tanaman diberi pupuk? Ya. Ini adalah kalimat tanya mengapa dan bagaimana. Mengapa menanyakan alasan, sebab ya. Kemudian bagaimana menanyakan cara. Kita lanjutkan di sini. Buat kalimat kita lewati. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi seperti ini? Pernah. Apa yang terjadi jika rumput tertiup angin? Ya, bergoyang ya. Liupkan pinggangmu ke kiri, lakukan dalam 8 hitungan. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Di sini kita kasih gambarnya, ini kakinya dianggap terbenam tanah, ini kita tertiup angin. Meliuk ke kiri ya. Angin berubah arah, angin bertiup dari kiri, kemudian kita jadi ke arah kanan pinggangnya ini. Kalau angin bertiup dari kanan, kita ke kiri gitu ya. Ini olahraga yang bisa kita lakukan nanti di rumah ya. Hitungannya 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Ini dari belakang, angin dari belakang, jadi meliupkan ke depan ya. Kemudian ini ada soal juga. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nomor 1, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Ayo kita ambil pensil. Bagaimana alasan Niko ya? Sebaiknya menjelaskan alasan mengapa datang terlambat ya. Ini kagak muat ini ya, tapi saya tabrak aja ya. Datang terlambat titik. Ini menurut saya ya, kalau kamu bisa kasih jawaban lain ini juga yang penting betul ya, nggak masalah.
Nomor 2 sebenarnya saya hapus dulu tuh, pulpennya kegedean ini. Saya coba kecilin hurufnya. Kalau tadi 30 saya pakai 20. Apa yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Tidak sesuai jawabannya. Tidak sesuai, karena dia telat ya. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Saya coba jawabnya di atas ini. Yang terjadi adalah ada apa namanya, Lina dan Niko dapat mengerjakan tugas dengan baik dan lancar ya, karena dia nggak buang-buang waktu ya, datangnya telat ya. Oke, nomor berikutnya nomor 4, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang kayak melakukan seperti Niko? Oke, kita manusia ya, kita jangan lupa kita tidak akan ada yang sempurna di sini. Jadi kalau ada seperti Niko ya, kita bertanya dengan baik ya, dan memaafkan kesalahan teman kita ya. Kenapa lagi? Karena ini masalahnya adalah kita di sini, siapa tahu Niko ada keperluan lain ya, jadi tidak harus marah-marah datang, kita tanya dulu dengan baik ya. Nah, baru habis itu kita maafkan teman kita ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaatnya yang tepat. Baik ya, di sini saya coba lanjutkan dengan seperti ini. Kita ambil pensil lagi. Pensilnya di mana pensil? Oh, pensilnya nggak ada. Oh, ini deh. Yuk kita datang ke sekolah lebih pagi daripada waktu piket kelas. Keuntungannya adalah kita lihat sini ya. Sebentar, ini belum semua lihat ini ya. Coba saya ke bawahin dulu soalnya saya oke. Ini ya, saya coba ambil pensil lagi. Menyapu kelas. Nah, ini menyapu kelas, ini aja saya coba ambil yang ini. Manfaat kelas menjadi bersih, nyaman, dan nyaman untuk belajar ya. Kemudian menyiram tanaman di pot. Nah, ini tanaman tumbuh subur. Oke, warnanya beda. Oke. Menyiram tanaman menjadi tumbuh subur. Kemudian saya ganti warna lagi, misalkan oranye. Menghapus papan tulis. Ini kegiatan berjalan lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas. Sebentar, ganti warna dulu. Mengatur rak yaitu ini buku-buku tertata rapih ya. Kemudian yang berikutnya adalah datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas ini. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, ini adalah pilihan dengan manfaat yang tepat ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran ke-6. Kita lanjutkan. Oke, ini ada soal lagi. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Ini ya, ini 500 gram, 1 kg, 2 ons, 5 ons. Kemudian perintah berikutnya nggak ada ya. Oke, ini buatlah berbagai perbandingan berat. Oke, kita anggap yang udah ada aja ya, kita pakai lebih besar lebih kecil. Antara tomat yang 500 gram dengan 1 kg tentu lebih berat yang 1 kg. Kita ambil pensilnya, kita isi di sini tandanya bahwa 500 gram lebih kecil dari 1 kg ya, gitu pikir ya. Kemudian yang 2 ons tomat yang kiri dan yang kanan 5 ons, tentunya tandanya lebih berat yang 5 ons. Tandanya oke, 2 ons lebih kecil
daripada 5 ons. Nah, ini adalah jawaban-jawaban soal untuk hari ini. Ya, di sini habis ya. Ini tinggal apa namanya, kita ambil kesimpulan bahwa nanti untuk PTS silakan baca tema 6 dari awal sampai akhir dan buku tema 5 dari awal sampai akhir. Ada salah satu yang mungkin ada hikmah dan ilmu yang bisa kita petik ya. Sekali lagi Pak Guru ucapkan semoga kalian semangat belajar di rumah, masih pandemi, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Pak Guru akan menyampaikan sedikit lagi ya mengenai satuan. Ingat, di sini memang satuan itu penting banget ya. Saya coba besarkan dulu di sini mengenai berat tomat seperti ini ya. Kemarin ada soal, sebentar saya ambil soal aja deh. Soalnya kalau ada soalnya lebih menarik ya. Alasannya itu kenapa sih pakai soal yang lebih menarik ya dibanding saya nggak pakai soal. Nah, ini seperti ini soal yang ini ya. Oke, nah ini satuannya nggak sama ini. Oke, kita lihat sini ya. Ini 5 kg sama 1 kg. Tentu kamu akan berpendapat bahwa ini lebih besar ya. Jadi kamu akan mengisi seperti ini. 5 kilo lebih besar dari 1 kilo ya. Nah, ini memang nomor 1 satuannya sama kebetulan. Yuk kita lihat soal-soal yang bawahnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pada saat kita mengerjakan soal nomor 2, satuannya belum sama, caranya mudah. Kalian ambil pensil kalian samain satuannya. Saran dari Pak Guru ya, pertama itu samakan satuan. Oke, kalau udah samain satuan, lihat satuan yang terbesar itu yang KG, ingat ya. Cari satuan yang terbesar, KG dirubah ke ons. Satuan itunya kan yang satu lagi ons ya. Jadi kita rubah ke satuan yang satunya lagi, ini ons. Seperti ini rubah ya. Alasannya gini, kita ambil yang terbesar itu lebih mudah. Tinggal dikali ya. Jadi dikali 10 karena 1 kg 10. Jadi kalau 2 kg ya tinggal 2 kali 10 ya. Hasilnya adalah 20 ya. Saya ambil sini 20 ons. Ya, kalau kita rubah ons ke kilogram juga bisa, tapi dibagi. Jadi kita ambil yang mudah itu dikali atau dibagi. Kita lebih senang dikali ya. Bukan kita pelit, bukan, tapi kalau dibagi memang tingkatannya lebih rumit daripada dikali gitu ya. Ini yang Pak Guru tahu. Jadi 2 kg itu 20 ons. Jadi ini sama dengan 20 ons. Ya, 25 sama 20 besaran 25. Jadi tandanya 25 lebih besar dari 20. Untuk soal yang bawah ini pun pertama sama-samakan satuan ya. Jadi satuannya belum sama. Oke, 2 kg dirubah dulu. 4 kg dirubah dulu. 4 kg berapa ons gitu ya. Nah, kita rubah 4 kg sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 ons. Kalau ini kanan itu 40, stroberinya kiri 40, berarti di sini tandanya sama karena beratnya sama ya. Oke, ini ada sama ya. Kalau sama ya kita harus tulis tandanya sama deh. Nah, oke, berikutnya ada lagi nomor 4, ada duku sama apa ini semangka ini ya. Kita lihat sini beratnya. Saya ambil pensil dulu. Ini 50 ons berapa sama kilo berapa, yang mana yang paling berat ya. Jadi kita rubah kilogram menjadi ons. 5 kg itu ons. 2 kg sama dengan 2 dikali 10, maka hasilnya 20 ons. 20 sama 50 ya, besaran 50 lebih besar dari 20 ons, atau lebih besar dari 2 kilo ya. Untuk yang nomor 5 ini ada semangka, beratnya yang kiri 3 kg, yang kanan 30 ons.
Kita rubah dulu kilogramnya berapa ons. Kita rubah 3 kilogram sama dengan titik-titik ons. Ya berarti 3 kilogram sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 ya. Nah, sini aja 30, jadi 30 ons atau apa, yang kiri 30 ons, yang kanan 30, berarti sama dengan ya. Baik, ini adalah soal yang kemarin ya, kilogram per ons. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalau Pak Guru cek ke atas lagi, ya ini ada prakarya, kemudian kalimatnya. Soalnya sudah cukup ya, waktunya juga sudah lumayan 30 menit. Pak Guru sekali lagi mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.